Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Niken Febrianita dengan NPM A1A021071 dari kelas 1C Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Bengkulu. Pada video kali ini, saya akan membahas materi tentang prinsip-prinsip rukun iman dan prinsip-prinsip rukun Islam. Pada prinsip-prinsip rukun iman, saya akan membahas materi berupa pengertian iman, ciri-ciri orang yang beriman, serta fungsi iman di kehidupan sehari-hari. Yang pertama, pengertian iman. Iman berarti percaya atau meyakini, serta mengakui dengan lisan, membenarkan dengan hati, dan mengamalkan dengan perbuatan. Di dalam Islam, 6 yang harus kita imani yang disebut dengan rukun iman. Yang pertama, iman kepada Allah. Yang kedua, iman kepada malaikat. Yang ketiga, iman kepada kitab Allah. Yang keempat, iman kepada nabi dan rasul. Yang kelima, iman kepada hari kiamat. Serta yang keenam, iman kepada qada dan qadar. Kemudian yang kedua, ada ciri-ciri orang yang beriman. Yang pertama, mempunyai rasa takut terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, khusyuk dalam melaksanakan sholat. Yang ketiga, menghindari diri dari kegiatan-kegiatan yang sia-sia. Yang keempat, senang mendengarkan bacaan ayat suci Al-Quran. Yang kelima, menunaikan zakat. Yang keenam, meneladani Rasul. Yang ketujuh, bertawakal. Yang kedelapan, ada sabar. Yang kesembilan, mempunyai akhlak baik. Serta yang kesepuluh, selalu bersyukur. Kemudian ada fungsi iman di kehidupan sehari-hari. Di antaranya ada berupa, yang pertama sebagai penyelamat, yang kedua menjadikan manusia berakhlak baik, yang ketiga sebagai pedoman hidup, yang keempat menumbuhkan sikap qanaah atau sikap yang merasa cukup atas apa yang Allah berikan. Yang kelima, mengingatkan kepada kematian. Yang keenam, menumbuhkan rasa rendah hati. Yang ketujuh, menenteramkan hati. Yang kedelapan, menimbulkan rasa kasih sayang antar sesama. Yang kesembilan, lebih didekatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kesepuluh, diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Serta yang terakhir, dijanjikan surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, yang kedua ada prinsip-prinsip rukun Islam. Di dalam prinsip-prinsip rukun Islam, saya akan membahas pengertian dan fungsi rukun Islam di kehidupan sehari-hari, pengertian ihsan dan akhlak, serta hubungan ilmu dan amal. Baiklah, yang pertama ada pengertian rukun Islam. Rukun Islam adalah 5 tindakan dasar dalam Islam. Dianggap sebagai pondasi wajib bagi orang-orang beriman dan merupakan dasar dari kehidupan umat muslim. Dengan kata lain, seluruh umat muslim wajib menjalankan dan mengamalkan hal-hal yang terdapat di rukun Islam. Di dalam rukun Islam itu sendiri terdapat 5 hal yang perlu kita ketahui. Yang pertama, mengucapkan 2 kalimat syahadat. Yang kedua, menjalankan sholat. Yang ketiga, berpuasa pada bulan Ramadan. Yang keempat, membayar zakat. Serta yang kelima, naik haji bagi yang mampu. Kemudian, ada fungsi rukun Islam di kehidupan sehari-hari. Yang pertama, sebagai pedoman hidup. Yang kedua, sebagai penolong di saat kesukaran atau kesusahan. Yang ketiga, sebagai penentram batin. Yang keempat, sebagai pengendali moral dan emosi. Kemudian yang ketiga ada pengertian ihsan dan akhlak. Dalam arti khusus, ihsan dapat disebut dengan akhlak. Menurut Islam, dengan berperilaku baik dan budi pekerti yang baik ialah mengabdi. Engkau beribadahlah terhadap Allah seakan-akan engkau melihat Dia, apabila engkau tidak melihatnya, namun Dia melihatmu. Serta yang terakhir atau yang keempat ada hubungan ilmu dan amal. Antara ilmu dan amal terdapat suatu relasi yang tidak dapat dipisahkan, karena jika dipisahkan akan menghasilkan kesalahan yang fatal. Sebagaimana penjelasannya di bawah ini. Ilmu merupakan pemimpin dan pembimbing dari amal. Perbuatan, jika ilmu dan amal berjalan secara bersamaan, maka amal tersebut akan mencapai tujuannya. Dari penjelasan tentang prinsip-prinsip rukun iman dan prinsip-prinsip rukun Islam, dapat kita simpulkan bahwa adanya rasa percaya dengan Sang Pencipta, hanya tunggal, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita dapat menjalankan dan mengamalkan segala perintahnya. Itu saja yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Saya akhiri, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.